Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Agus. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu ini. Kita boleh kembali bersekutu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun kita masih tetap online, tidak menghalangi sukacita menghadap Tuhan, amin. Dan kita terus berharap biarlah pandemi COVID ini cepat berlalu. Mari adik-adik, kita akan menghadap Tuhan. Kita mau bersyukur, bersukacita hari ini. Kita mau angkat pujian yang mengatakan hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersuka cita pagi hari ini. Boleh kami mengadakan persekutuan meskipun secara online, tapi tidak menghalangi sukacita kami ya Tuhan, untuk menghadap Engkau, karena Allah kami, Allah yang sungguh setia, yang menolong menjaga kami, sehingga kami ada itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu, kami rindu belajar tentang Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih, bila Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir pelajaran ini. Kami bersyukur karena Allah kami, dan kami mau mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan buka kitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat, baik, Kak Agus akan bacakan. Perikopnya berjudul Pujilah Allah dalam Bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Nah, Mazmur untuk korban syukur. Dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Jadi dikatakan kita harus menghadap Tuhan dengan bersorak-sorai. Pada zaman dahulu ketika rakyat menyambut raja, mereka bersorak-sorai, membunyikan trompet. Apalagi Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Raja kita, Raja di atas segala raja. Jadi kita juga harus datang ke hadapan Dia dengan bersorak-sorai, karena Dia adalah Raja kita. Nah, banyak alasan bagi kita untuk tidak bersukacita, untuk bersungut-sungut. Dikatakan di sini beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Banyak dari kita datang beribadah bukan dengan sukacita tapi dengan bersungut-sungut. Jadi kalau adik-adik beribadah kepada Tuhan, lakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena Allah sudah melakukan banyak perbuatan yang ajaib buat kita. Jadi katakan beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Nah, apakah alasan yang membuat kita bersyukur kepada Allah? Jadi, ada alasan-alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Yang pertama karena jati dirinya. Jati diri daripada Allah itu sendiri. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, ayat 3a. Nah, kata Tuhan berarti yang ada dan tidak pernah tidak ada. Yang ada dan tidak pernah tidak ada, itu kata Tuhan. Dan kata Tuhan itu dipadankan dengan kata Allah yang berarti yang maha tinggi. Jadi Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. Jadi pribadi yang patut kita puji, patut kita muliakan, yaitu Allah kita, pribadi yang maha tinggi. Pribadi yang ada di atas segala sesuatu, yang senantiasa hadir selalu di dalam hidup kita. Inilah mengapa kita harus bersyukur. Kemudian alasan kedua mengapa kita harus bersyukur, karena status Allah itu. Jadi apa sih status Allah? Ayat yang 3b, Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Allah yang maha tinggi itu memiliki status di dalam kehidupan kita. Dia adalah pencipta kita. Dia juga pemilik dan pemimpin kita. Pribadi yang seperti itu selayaknya harus kita puji dan kita muliakan. Karena kita adalah umat ciptaannya. Dan disebut kita adalah kawanan domba gembalaannya. Di ayat yang ke-3 dikatakan, punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mungkin keadaan kita saat ini sangat sulit, tapi ingat, itu bukan menjadi alasan untuk kita untuk tidak memuliakan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang patut kita puji ya, dan kita muliakan. Dia adalah pencipta kita, dan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kemudian alasan apa lagi untuk kita karena bersyukur kepada Tuhan? Itu karena sifat-sifatnya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat yang kelima. Ini adalah alasan untuk kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Dikatakan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah itu baik, bukan sekedar memiliki kebaikan. Allah itu kasih, bukan sekedar memiliki kasih. Allah itu setia, bukan sekedar
memiliki setia, sifatnya tidak pernah berubah. Sekalipun keadaan kita sering berubah-ubah. Jadi Allah kita tidak pernah menyangkal dirinya bahwa dia adalah Allah yang setia meskipun kita tidak setia. Jadi apapun keadaan kita, hari ini pujilah dia, muliakan dia. Karena Allah kita Allah yang mengasihi kita. Allah yang baik, dikatakan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita Allah yang setia. Mari kita coba buka di ayat yang pertama. Tadi katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, itu dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah Allah yang kita patut kita muliakan, patut kita tinggikan. Nah, Mazmur 100 ini dipakai oleh orang Yahudi dalam ibadah pengucapan syukur. Ayat yang pertama dikatakan beribadalah. Dikatakan beribadah artinya melayanilah. Nah, pelayanan pertama yang kita lakukan adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang layak kita sembah dan Allah yang layak kita muliakan. Nah, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita akan ingat ibadah di gereja. Kita memuji Tuhan, kita membaca Alkitab, kemudian kita berdoa. Setelah itu selesai, paling lama 2 jam. Jadi Tuhan memberikan kita waktu 24 jam. Nah, 2 jam itu dikatakan beribadah. Nah, selebihnya yang 22 jam itu kita bebas melakukan sesuka hati kita. Padahal Tuhan sudah memberikan waktu 24 jam. Tapi ada juga yang mengatakan beribadah itu adalah seluruh hidup kita. Tapi ternyata itu hanya adalah pemahaman, bukan mereka lakukan di dalam hidup mereka. Nah, yang seharusnya adalah beribadah itu adalah seluruh hidup kita adalah ibadah kita. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi persembahkanlah hidup kita. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus. Jadi kita layak untuk mempersembahkan tubuh kita. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, kita kembalikan kepada Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita beribadah di gereja dengan waktu cuma 2 jam, tapi seluruh hidup kita itu adalah ibadah kita. Jadi kita lakukan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Maka disebut adalah ibadah yang sejati. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang sudah mengajar kita lewat firman Tuhan pada saat ini. Jadi adik-adik camkan bahwa ibadah itu adalah seluruh hidup kita, bukan hanya kita beribadah di gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan. Mari ingat firman Tuhan ini dan kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Baik, kita berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Bapa di dalam surga buat firman Tuhan yang mengajar kami bahwa ibadah itu bukan hanya kami beribadah di gereja, tapi seluruh hidup kami adalah ibadah kami. Kami berikan hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan layak kami muliakan. Terima kasih buat firman Tuhan ini. Ajar kami bukan hanya mendengar tapi melakukannya di dalam hidup kami. Berkati hidup kami di dalam pendidikan kami. Ajar kami Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kami bersekolah, di dalam kami bergaul, supaya orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang memancarkan terang kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih kami sudah berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.